Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi waridaka matubi antini mahabbataka wa marifataka ya Allah. Ilahi antuhi ya qalbi binuri ma'rifatika abadan abadan. Rabbi yasir walatu wasarabi zidni ilma wa zidni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sarifi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaka rasul bi kitabihil karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, as'alun nas bi syafaati yaumil qiyamah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw bi nafsihi. Yang artinya, sebaik-baiknya manusia yang akan aku tolong, kata baginda Rasul, pada hari kiamat ialah siapa-siapa saja yang menyatakan kalimat la ilaha illallah dengan keadaan ikhlas pada lidahnya, pada hatinya, dan pada napasnya, dan pada rahasianya. Nah, jadi orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah, bukan mengatakan, tapi ini menyatakan. Kalau mengatakan disambat, kalau menyatakan nyata, walaupun kita kadang menyambat tapi nyata. Nah, jadi zikir ini harus zahir batin. Ikhlas dia berzikir. Dengan ikhlas ini apa? Kada seorang yang berzikir itu ikhlas. Bila seorang yang berzikir, aku ikhlas ya, kada ikhlas. Jadi berzikir ini baik pada lisannya, baik pada napasnya, baik pada hatinya, dan baik pada kutub rahasianya. Jadi wajib kita ketahui zikir terbagi menjadi 4. Nah, jadi zikir terbagi menjadi 4. Yang pertama zikir umum, yaitu zikir lisan, berbunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya zikir lisan. Di mana andaknya? Di lidah. Nah, la ilaha illallah di lidah kelak. Sekarang yang kedua, zikir napas. Zikir napas itu berbunyi hu Allah. Nah, kalau disambat dengan lidah hu Allah, hu Allah, hu Allah, 2 sudah. Yang ketiga zikir hati. Jadi zikir hati ini berbunyi Allah, Allah, Allah. Jadi yang pertama zikir lisan, di lidah la ilaha illallah. Yang kedua zikir napas, di hidung bunyinya hu Allah, masuk hu, keluar Allah. Sekarang yang ketiga zikir hati. Zikir hati itu andaknya di hati, Allah, 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 Allah. Yang terakhir zikir kutub atau zikir sir, berbunyi
itu zikir sir atau zikir kutub. Jadi bilanya zikir lisan, kalau tatarusannya menyambat bisa stop. Kita tidak berzikir kelak, hampir kita kada lagi berzikir. Tapi kalau napas tidak pernah berhenti napas kita pernah lah berhenti. Mulai dari rahim ibu tidak pernah berhenti. Kalau mengandalkan zikir lisan bisa guring, bisa berhenti. Kalau zikir nafas terus-terusan. Zikir hati bang, zikir hati terus-terusan juga Allah, 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 Allah. Yang terakhir zikir kutub atau zikir sir terus-terusan juga. Makanya ujar baginda Rasul, man kana fi akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri hidupnya, mengakhiri kalamnya dengan zikir Allah Ta'ala, maka surga. Lalu wahai orang syariat, karena bilanya hendak mati, bila anak meninggal, mengata la ilaha illallah, tidak semudah itu, karena lidah keluh dan kaku. Ilat sudah dikunci oleh Allah Ta'ala. Bisakah? Belum tentu. Jadi kita tinggalkan dulu zikir lisan. Yang kedua zikir nafas. Kalau zikir nafas kalau zikir lisan dalam keadaan garing kita sakit koma karena kawa. Tapi kalau nafas bisa. Lalu kemudian zikir napas, zikir hidung zikir napas di hidung ini dikunci oleh Allah Ta'ala. Stop ya Allah Ta'ala. Tapi ada lagi di hati. Allah, 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 Allah. Dikunci oleh Allah Ta'ala lagi hatinya. Ada lagi sebuting kutub. Nah, mulut dia tidak bisa lagi mengatakan la ilaha illallah. Nafas tidak bisa lagi mengatakan hu Allah. Hati tidak bisa lagi mengatakan Allah, Allah. Namun ada kutub di dalam rahasia. Terus kalau lalu terakhir meninggalnya. Berarti dia meninggal diakhiri dengan zikir. Itu maknanya ujar baginda Rasul tadi. Bukan diucap kalau kita garing. Kalau kita nak meninggal diucap la ilaha illallah. Belum tentu mudah. Tapi jalannya di sini tadi. Kan sesuatu kita anak meninggal itu kan kadang-kadang dikunci lidah ini keluh kesah. Kuncinya kawa asal la ilaha illallah, la ilaha illallah kawa. Lalu dikunci oleh Allah Ta'ala. Tapi dengan ini ada berilmu, nafas ada lagi. Dikunci oleh Allah Ta'ala lagi napasnya. Ada lagi di hati. Allah, Allah, Allah. Dikunci lagi hatinya. Sebuting lagi kutub. Lihat di bang napasnya kan ada lagi. Di hati kan ada lagi. Kutubnya bang japai. Masih ada lagi. Nah itu zikir tuh. Zikrullah, zikir Allah. Bukan zikruka. Zikir Allah Ta'ala kan zikir kita kada.
bunyinya 5 kali lagi berkata meninggal. 1, 2, 3, 4 terakhir meninggalnya. Berarti dia meninggal dalam keadaan zikir. Dia meninggal diakhiri dengan zikir. Ini nang iya nang ujar Rasulullah tadi, mangkana fi akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri kalam, akhiri kalam ikam, jangan ikam nambah kalam. Nah, bagusnya itu. Akhirlah kalam ikam, jangan ikam nambah kalam. Nambah kalam itu Allah, kalamullah, zikrullah. Nah, la yazkurullah illallah. Makanya Tuhan anak menyatakan dirinya ke napas, lalu zikir napas ke hidung. Tuhan anak menyatakan dirinya ke hati, berpuji Allah, Allah, Allah. Tuhan menyatakan dirinya kepada kutub, berbunyi Nah, jadi nang tak pakai hari-hari 3. Kalau yang satu ini jarang, bilanya anak berzikir aja. Nah, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Stopnya berzikir sampai batinya kada dalam zikir lah, meninggalnya nah dalam keadaan zikir lah. Nah, ada kita setelah zikir lisan naik akan lagi tingkatkan kepada zikir nafas. Zikir nafas kita ini berbunyi, kada kita bunyi akan kada kita sambat, kada tatapinya otomatis. Nah, zikrullah hati Allah, Allah, Allah. Kutub di mana andaknya zikir kutub? Zikir sir andaknya ya di kutub. Sintra. Tapi di sini kira ada nah, ujung bumbunan, ujung rambut nah, japai hapian subatan awak na japai, marijut kela. Nah, jika kutub, setiap lubang-lubang, setiap puri itu berzikir. Mana jatah malaikat Ijrail anak mencabut? Tidak bisa. Melalui hidung tidak bisa, melalui mata tidak bisa, melalui telinga tidak bisa, melalui mulut tidak bisa, melalui lubang-lubang puri tidak bisa, karena berzikir nah, tidak akan sanggup Ijrail mencabut karena ini milik Allah Ta'ala. Nah, jadi ulang, wajib kita ketahui zikir ada 4. Yang pertama zikir lisan, bunyinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir lisan nih di sini enaknya. Lalu zikir yang kedua zikir napas. Kada dibaca, ada nana. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Tidak pernah putus. Kalau mulut putus. Jadi kita berzikir tadi nah, kurang lebih 100, banyak 200, sampai lah. Tapi kalau hidung tidak pernah berhenti nah. Mulai kita datang tadi, anak berzikir, tentang berzikir tetap, pian guring tetap, besok pian aktivitas tetap. Nah, kecuali innalillah. Lalu zikir yang ketiga, hati, zikir hati.
Allah, 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 Allah. Yang keempat, zikir sir, zikir kutub. Lalu kita cocok akan belang tadi ujar Rasulullah, man kana fi akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri hidupnya, mengakhiri suaranya dengan zikir Allah Ta'ala, nah maka surga. Dan jadi dikategorikan akhiri zikir pian. Jangan pian nang berzikir, jangan pian nambah kalam. Zikir Allah, kalam Allah. Nah itu yang namanya disuruh mengakhiri, mangkana fi akhirul kalam la ilaha illallah dakhalul jannah, pasti surga. Di situ anaknya tadi. Jadi kita pun mengandalkan zikir la ilaha illallah kada kawa. Lalu naik tingkatan zikir nafas, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Sekarang dikunci Tuhan lagi, ini anak meninggal. Lidah tadi kan dikunci sudah kada kawa lagi, kaku. Napas pun tersengal. Kada kawa. Hati benar gini ya. Allah, Allah, Allah. Hatinya juga dikunci oleh Allah Ta'ala. Nah, tak tinggal kutub share kutub zikir share. Zikir share ini ya zikir kutub di jantung. Jantung pun yang berfungsi di diri kita ini, jantung kuat benar, jantung lemah. Karena di situ tajalli kutub Allah, diri Allah ke jantung. Nah, jadi zikir sir jadi ini wajib diketahui nih zikir nampaknya dari zikir lisan di mana anaknya di lidah. Apa bunyinya? La ilaha illallah. Zikir nafas di mana anaknya di hidung. Apa bunyinya? Hu Allah. Zikir hati di mana anaknya di hati. Apa bunyinya? Allah Allah. Zikir sir di mana anaknya di kutub. Zikir sir ini hari zikir sir rahasia Tuhan. Jadi di kutub. Nah, itu tuh padahal nafasnya kada ada lagi, hatinya kada ada lagi, matanya sudah kada ada lagi, tapi masih ada kutubnya. Karena kalau di ke bumi kan masih ada kutubnya lagi. Nah, berzikir. Tapi yang berzikir ini kita lihati yang sebenarnya berzikir illallah. Nah, keharatan kita berzikir biar bulang nangay para bula ya karena kau juga berzikir kepada Allah Ta'ala. Ayo, makanya kan sudah dipadahkan tuh fa'lam annahu. Nah, abdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalun abdal yang bujur yang paling benar maksudnya. Abdal yang berzikir itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Nang sebujur-bujurnya berzikir itu jadi tentu kataku, tahu lah. Nang la ilaha illallah itu kataku, bukan kata ikam. Makanya kita disuruh oleh baginda Rasulullah supaya bertobat, supaya berhenti berzikir, bertobat. Aku ada lagi berzikir. Mana dalilnya? Ana atubu man qala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berampi mengata la ilaha illallah. Kenapa jadi bertobat? Kenapa kau berampi?
karena kada aku yang mengatakan zikir, melainkan la yazkurullah illallah. Nah, jadi Rasulullah itu kan ibaratnya panutan kita, mencontohkan. Jadi Rasulullah lagi berhenti berzikir, berampi berzikir, bertobat berzikir, kita pun bertobat. Bertobat pada pengakuan, namun tetap saja berzikir. Tapi yang berzikir illallah. Nah, ingat zikir artinya dan maknanya. Kalau zikir la ilaha illallah di luar anaknya, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau secara hakikat, secara dalam, la ilaha illallah maknanya aku Allah, aku Allah, aku Allah. Maksudnya aku kenyataan wujud Allah, aku kenyataan wujud Allah, aku kenyataan wujud Allah, aku kenyataan diri Allah, aku kenyataan sifat Allah, aku kenyataan asma Allah, aku kenyataan fi'il apal kelakuan Allah. Banyak tadi engkau ya Allah kawan diriku, diriku ini dirimu ya Allah. Nah, lalu lagi dua nama tapi satu wujudnya. Dua dalam nama sebutan, satu wujudnya. Di dalam wujud, di dalam satu rahasia. Ini yang dikatakan rahasia. Tapi rahasia ada dua. Rahasia yang boleh dipadahkan dan yang kada boleh dipadahkan. Rahasia yang boleh dipadahkan saat kita belajar dan mengajar, saat kita diskusi, saat kita mujakarah. Kayak apa supaya Tuhan, supaya anak kaulan Allah Ta'ala kayak ini. Buka jasad pian ada hati, buka hati pian ada roh, buka roh ada Nur Muhammad, buka Nur Muhammad ada jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah, melihat kelak, melihat dengan ilmu. Karena guru tadi memadahkan, jadi melihat dengan ilmu, bukan dengan gigi mata. Jadi melihat dengan ilmu, melihat Allah dengan ilmu, lalu merasakan, lalu bersumpah, beriman, lalu bersumpah. Karena ujar Sayyidina Ali, ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta. Kulihat engkau, kulihat Tuhanku dengan Tuhanku juga, maka aku tidak syak dan ragu lagi. Kulihat Tuhanku dengan Tuhanku juga aku melihat. Nah, jadi aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku juga. Kada kau kita melihat Tuhan, melihat Tuhan, kayak itu. Jadi dibalik-balikan ya pulang. Aku melihat dengan Tuhanku, yang melihat Tuhanku ya Tuhanku, Tuhan aku. Nah kayak itu maknanya ke dalam, tapi kada keluar di dalam satu rahasia. Nah jadi itu ulangi, nakam zikir 4, zikir lisan la ilaha illallah di lidah, zikir napas hu Allah. Dua dah. Zikir hati Allah Allah. Zikir kutub Nah di sini barang siapa mengakhiri kalamnya, mengakhiri hidupnya dengan zikirlah pasti surga. Kalau orang kali ilmu di sini lalu dia mengandalkan membaca la ilaha illallah hendak meninggal, tidak bisa. Tapi kalau napas mendingan, nah hilang. Nah, tapi napas ini pun bisa dikunci. Ada lagi hati. Nah, Allah, Allah, Allah. Hati juga dikunci. Ada lagi sir, kutub. 10 kali lagi jatah hikam. 1, 2. Terakhir meninggal. Nah ini kan sesuai dengan akal.
Barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikrullah lah, zikir kutub, zikrullah, nah itu lengkap sudah. Jadi zikir terbagi menjadi 4 bagian. Zikir lisan, la ilaha illallah. Zikir nafas, hu Allah. Zikir hati, Allah Allah. Zikir kutub, zikir kutub tuh hu gini bisa juga. Nang iyanya tuh Allah Ta'ala juga. Hu. Padahal guru sakumpul itu dulu kan ingwawir itu sirin, padahal menjurus ke sini sebenarnya, tapi orang syariat kadang-kadang kada mengerti juga. Hu Allah janganlah ada bilang hu. Itu sebenarnya Tuhan menyatakan dirinya. Nah, ada juga orang yang kada paham Tuhan di dalam diri, jangan kada Tuhan kada di dalam diri, tapi Tuhan menyatakan dirinya kepada diri manusia. Tuhan menampakkan dirinya kepada manusia. Manusia inilah sifat kenyataan Allah. Manusia bukan Allah, tapi tempat kenyataan Allah, tempat marifat kepada Allah. Az-zahiru Rabbi wal batinu Abdi. Zahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Bukan Tuhan bakurung di batin kada, tapi Tuhan menampakkan dirinya kepada batin, itu roh. Lalu roh menampakkan dirinya resap masalah kepada seluruh batang tubuh. Jadi seolah-olah tangan yang bergerak pada roh, seolah-olah mata yang melihat pada roh, seolah-olah muntung yang babat pada roh. Siapa roh sebenarnya? Ya Nur Muhammad, ya Jad Allah Ta'ala. Nah jadi kita terpakai ini 3 aja lagi. Nah la ilaha illallah kada kawa kata pakai kita, karena kita kada mengata. Jadi jika nafas hu Allah, kita boleh ke kendaraan, lalu kita anak ke WC, lalu kita ke kamar mandi, lalu kita guling tetap hati bang tetap Allah. Kutub tetap Nah jadi zikir tadi terbagi menjadi 4. Jadi diamalkan sudah hari-hari. Kalau dibaca lagi otomatis sudahnya. Jakanya kita sudah tahu nih. Akan benarkan iya bujur. Nah jadi inilah zikir 4 terbagi menjadi 4. Kita pakai hari-hari sampai bulik. Wallahu a'lam al-fatihah.